Shalom saudara-saudari sekalian, mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua hal yang telah Engkau lakukan bagi kami sampai hari ini. Terima kasih juga hari ini kami bisa mengikuti renungan online ini. Tanpa pertolongan-Mu, kami menyadari sulit mengerti kebenaran firman-Mu melalui renungan online ini. Maka kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Kuasailah renungan online ini dari permulaan sampai akhir. Berbicaralah kepada kami. Siapkanlah hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari Mazmur 138 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudara-saudara yang terkasih, di era digital ini kita disuguhkan begitu banyak berita dari berbagai penjuru dunia. Sayangnya, sebagian besar yang kita terima cenderung membawa kecemasan, ketakutan, dan stres. Kemajuan teknologi memungkinkan kita mengetahui lebih banyak informasi, tetapi seringkali kita justru merasa semakin terbebani. Namun di tengah hiruk pikuk berita dunia, ada satu kabar yang penting dan yang paling kita butuhkan, yaitu Allah memiliki rencana besar yang tidak pernah gagal. Kabar ini bukan sekedar hiburan sementara, tetapi merupakan kebenaran yang memberi harapan dan kepastian bagi hidup kita. Saudara-saudara, Mazmur 138 ayat 8 menyatakan bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Ini bukan sekedar janji kosong, tetapi bukti dari kasih setianya yang kekal. Rencananya sudah dimulai sejak dunia diciptakan dan dinyatakannya secara penuh dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 10 menegaskan bahwa Allah telah menyatakan kehendaknya kepada kita. Rencananya adalah untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Saudara-saudara, ini bukan hanya janji bagi masa depan, tetapi juga pengharapan yang dapat kita hidupi saat ini. Melalui Yesus, kita tidak hanya diselamatkan dari dosa, tetapi juga diberikan kuasa untuk hidup sebagai anak-anaknya dan juga hidup dalam kebenarannya. Dunia menawarkan banyak ketidakpastian, tetapi di dalam Tuhan, kita anak-anaknya mampu dituntunnya, sehingga hidup kita pun bisa memiliki damai sejahtera dan sukacita sejati. Ya, ketika kita mempercayainya, kita pasti tidak akan pernah dikecewakannya. Maka di dunia yang banyak masalah ini, wujudkanlah sikap hidup antara lain. Yang pertama, berhentilah panik, mulailah percaya. Saudara-saudara, dunia akan terus memberikan berita yang mencemaskan, tetapi sebagai orang percaya, kita harus memusatkan perhatian kita pada berita terbaik, bahwa Tuhan memiliki rencana yang tidak pernah gagal, maka Ia pasti mampu mengendalikan segalanya. Sehingga janganlah kita membiarkan kecemasan dunia merampas damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, mencari Tuhan dalam segala keadaan. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi ketidakpastian, janganlah kita hanya bergantung pada berita atau opini manusia. Tetapi carilah Tuhan melalui doa dan firman-Nya, serta berserahlah, bersandarlah sepenuhnya kepadanya. Mazmur 138 ayat 8 mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan setia dan pasti akan menyelesaikan apa yang telah dimulainya dalam hidup kita. Yang ketiga, hiduplah dalam rencananya. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Ia juga memberikan kita tujuan hidup. Dan setiap hari kita dipanggilnya untuk memilih jalannya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Dengan demikian kita akan mengalami sukacita dan kedamaian yang sejati.
Saudara-saudara, marilah kita merefleksikan diri. Apakah di hari-hari ini kita merasa cemas dengan berbagai berita dunia? Ingatlah bahwa kabar terbaik yang perlu kita pegang adalah rencana Tuhan sempurna. Tidak pernah gagal di hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya termasuk hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kami mau percaya bahwa Engkau tetap berdaulat dan rencanamu tidak pernah gagal di hidup kami. Tolonglah kami untuk tidak terjebak dalam kecemasan dunia, tetapi belajar mencari Engkau dalam segala hal. Bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan mengalami sukacita sejati di dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.